Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Inaya, NIM 1710112446 dari kelas Metodologi Penelitian Akuntansi kelas C. Jadi, saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Judul penelitian ini adalah pengaruh audit tenor, ukuran perusahaan, dan financial distress terhadap penerimaan opini audit going concern. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 hingga 2018. Fenomena. Salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham, adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Agar laporan keuangan yang dibuat dapat diandalkan, maka dibutuhkan seorang auditor yang berperan sebagai orang ketiga dalam menjembatani antara kepentingan pengguna dengan penyedia laporan keuangan. Auditor memberikan jasa asuransi terhadap output suatu perusahaan dalam memastikan bahwa semua yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam memberikan jasanya, auditor menilai kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan dalam bentuk opini audit yang terdaftar dalam laporan audit. Opini atas laporan keuangan merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi, sehingga peran auditor sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi. Dalam memberikan opini auditnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi auditor dalam menilai kewajaran dari suatu laporan keuangan. Salah satu faktor tersebut ialah potensi kelangsungan usaha perusahaan atau going concern. Going concern menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan opininya. Mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama mengenai kelangsungan hidup, sangat diperlukan ketika investor akan berinvestasi pada suatu perusahaan. Kecermatan auditor dalam mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan sangat diperlukan agar opini audit dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat serta menjadi warning bagi investor untuk mengambil keputusan berinvestasi. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih. Semakin besar jumlah aset maupun penjualan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan bukan tanggung jawab auditor, namun auditor bertanggung jawab memberikan opini terkait kemungkinan adanya potensi kebangkrutan perusahaan. Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang substansial mengenai kemampuan perusahaan dalam melanjutkan usahanya, maka pendapat dengan paragraf penekanan harus diterbitkan. Faktor keuangan lain yang menggambarkan tingkat kesehatan suatu perusahaan adalah financial distress. Masalah timbul ketika terjadi kesalahan opini yang dibuat oleh auditor mengenai opini audit going concern. Opini audit going concern sangat diperlukan oleh pemakai laporan keuangan. Faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan auditor dalam memberikan opini going concern adalah audit tenor. Audit tenor merupakan jumlah tahun di mana suatu KAP menjalani perikatan audit dengan perusahaan yang sama. Kasus mengenai going concern baru-baru ini terjadi di Indonesia. Bersumber dari situs web CNBC Indonesia 2018 pada Mei 2018, perusahaan multifinance PT Sun Prima Nusantara diketahui mengalami gagal bayar kredit pada 14 bank yang merugikan banyak pihak. Kasus tersebut juga melibatkan kantor akuntan publik Satrio Big Eni atau SBE dan rekan yang berafiliasi dengan Deloitte Indonesia sebagai auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance. Auditor dinilai tidak mampu mendeteksi potensi kesulitan keuangan yang dialami oleh
S&P Finance dalam melakukan audit atas laporan keuangan tahunan dengan tidak memberikan opini audit going concern yang menyatakan bahwa perusahaan beresiko mengalami kebangkrutan. Dengan adanya opini audit going concern akan menjadi warning bagi kreditur atau pemegang kepentingan lainnya. Dari fenomena telah dijelaskan dan dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian opini auditor sangatlah penting. Namun dapat dibuktikan bahwa fakta yang terjadi masih ada auditor yang tidak mampu memberikan peringatan dini berupa opini audit going concern pada perusahaan yang memiliki masalah terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kesalahan dalam memberikan opini audit akan berakibat fatal bagi pengguna laporan keuangan. Pihak pengguna laporan keuangan tentunya akan mengambil tindakan atau keputusan yang salah sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Hal ini berarti menuntut auditor agar lebih waspada yang mengenai hal-hal yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu entitas. Gap research. Selanjutnya yakni ada gap research. Yang pertama itu diambil dari jurnalnya Stephanie Wijaya dan Cynthia Agrippina Lim. Yakni dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan. Yang kedua itu ada dari jurnalnya Monica Krisnidia Stuti dan Niketut Rasmini, bahwa ukuran perusahaan itu tidak memiliki pengaruh dan audit tender berpengaruh negatif. Yang ketiga ada jurnal dari Anissa Nurbianti dan Nipuntu Ayu Intan Permatasari kalau audit tender itu signifikan negatif dan financial distress signifikan positif. Yang keempat ada jurnal dari Frans Gunatra Indra Saputra dan Susi Dwi Mulyani bahwa financial distress berpengaruh positif dan audit tender tidak berpengaruh. Yang kelima ada dari W. Robert Knechela dan N. Van Stralen. Audit tender tidak berpengaruh negatif. Yang keenam itu dari Rahmat Akbar Simamora dan Hendra Tono bahwa audit silent tender itu tidak memiliki pengaruh. Rumusan masalah. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern? Yang kedua, apakah audit tender berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern? Yang ketiga, apakah financial distress berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern? Tujuan penelitian yakni menguji secara empirik apakah ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penerimaan opini going concern. Yang kedua, menguji secara empirik apakah ada pengaruh antara audit tender dengan penerimaan opini going concern. Yang ketiga, menguji secara empirik apakah ada pengaruh financial distress terhadap penerimaan opini audit going concern. Definisi pengukurannya, ada audit tender, yakni lamanya hubungan auditor klien diukur dengan jumlah tahun. Variabel ini menggunakan tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan tahun-tahun berikutnya. Yang kedua itu ada ukuran perusahaan dinilai dari total aset dan financial distress menggunakan model Altman Z-score serta going concern dengan rumus LNGC per 1 per GC sama dengan alpha ditambah beta 1 distress ditambah beta 2 size ditambah beta 2 audit tender. Manfaat penelitian. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dalam memberikan jasa audit yang berkualitas terhadap kliennya dan agar auditor dalam memberikan opini audit juga memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Bagi ilmu penelitian ini dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai audit tender, ukuran perusahaan, dan financial distress terhadap penerimaan opini audit going concern. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan opini audit going concern.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.